Shalom, Papa, Mama, dan adik-adik yang dikasihi Tuhan. Sebelum memulai ibadah, perhatikan panduan berikut ini. Mohon bimbingan Papa dan Mama selama adik-adik ikut ibadah. Adik-adik perlu tahu bahwa Tuhan dapat hadir dimanapun, termasuk di rumah. Adik-adik dapat mengikuti instruksi kakak-kakak guru dengan antusias. Selama mengikuti ibadah, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan yang lain. Adik-adik siap dengan baju yang rapi dan seperti sedang berada di dalam gereja. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Selamat pagi adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat karena Tuhan Yesus selalu ada beserta dengan kita. Begitu juga dengan Minggu pagi hari ini, kita ketemu lagi di kebaktian sekolah Minggu online. Sudah pada mandi semua kan? Harus mandi. Sudah harus sarapan sebelumnya, harus dalam keadaan yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kemudian didampingi oleh orang tua. Satu lagi, adik-adik jangan lupa ya, kalau ikut ibadah sekolah minggu harus mengisi absen di grup WA orang tua dan sekolah minggu. Harus share log dulu sehingga kelihatan siapa yang hadir. Pagi hari ini kakak nggak sendirian loh. Kakak ditemani oleh kakak pangeran yang cakep. Mana ya kak pangerannya? Hari panggil dulu ya. Kak Pangeran. Dengar dia tuh. Kak Pangeran. Gak boleh salaman. Lupa Kan lagi. corona. Iya benar. Ya. Coba kakak sapa dulu adik-adik sekolah minggu. Halo adik-adik sekolah minggu semuanya. Hari ini Kak Pangeran bakal ngiringin kalian untuk ibadah online bareng sama kakak sekolah minggu ini yang cantik sekali. Oke ya. Pagi hari ini kita akan memuji Tuhan bersama dengan kakak. Oke, sebelum kita memuji Tuhan, kita harus berdoa dulu. Kita memohon kepada Tuhan untuk memberkati ibadah kita pada pagi hari ini. Sudah siap semua? Ya, adik-adik lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa ya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak Surgawi untuk pagi hari ini, karena Engkau hadir bersama-sama dengan kami, dengan adik-adik sekolah minggu. Kami akan memuji dan muliakan nama-Mu. Kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu melalui cerita yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Urapi kami Tuhan, bantu kami untuk memahami. Berkati dan berikan kami kesehatan ya Bapa. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, sekarang kita akan memuji Tuhan. Lagunya apa ya Kak Pangeran ya? Kerja buat Tuhan. Oke, kerja buat Tuhan. Sekarang kita hitung 1, 2, 3 ya. Atau Kak Pangeran ngambil intro dulu ya. Oke. Siap-siap adik-adik. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manisnya. Sekali lagi. Kerja buat Tuhan selalu manisnya. Biar pikul salib selalu manisnya.
buat Tuhan sungguh senang-senangnya. Dipanggil Tuhan selalu manis. Serahkan diri ke ladang Tuhan saudara, serta Tuhan selalu manis. Serta Tuhan selalu manis. Yang terkasih, kita akan mengumpulkan persembahan. Persembahan ada dua, yang satu untuk gereja, satu lagi untuk peduli kasih. Sambil menyanyikan lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari adik-adik semua, kita akan berdoa untuk doa persembahan. Kita satu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, kami sudah mengumpulkan persembahan kami yang kami himpun. Tuhan, berkatilah persembahan kami, supaya persembahan kami boleh berguna untuk menolong sama kami, juga untuk keperluan-keperluan di dalam rumah gereja kami, terutama di GKP Rangkas Bitung. Berkati juga tangan-tangan yang sudah berbagi dalam persembahan ini, kiranya Tuhan memberkati kehidupan mereka sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur kepadamu. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan belajar satu buah lagu yang berjudul Roh Kudus Kau Hadir di Sini. Ya, hari ini Kak Monik ditemani sama Kak Tio. Halo. Untuk membantu Kak Monik dan adik-adik semua belajar lagu ini ya. Ya, Kak Tio, kita mulai lagu ini dengan tempo yang lambat dulu ya. Jangan cepat-cepat, biar adik-adik bisa mengikutinya dulu ya. Oke, kita mulai ya adik-adik. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Jangan khawatir, di bawah ada teks yang berisi tentang lagu ini ya. Iya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Kita ulang lagi ya. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Nah, sekarang kita masuk ke refnya ya adik-adik ya. Tapi dengan ada yang lambat dulu ya Kak ya, refnya ya. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk menyembah-Mu. Jamalah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Gimana adik-adik? Lagunya mudah kan? Ya, sekarang Kak Tio, kita nyanyikan lagu ini dengan yang tempo normal ya. Iya, supaya adik-adik juga bisa langsung mengikutinya. Yuk, Kakak Monik undang adik-adik untuk bangkit berdiri.
Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk menyembah-Mu. Jamahlah hati, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Nah adik-adik, lagu ini mudah sekali kan? Adik-adik bisa mempelajarinya nanti di rumah ya. Diulang-ulang kembali videonya juga nggak apa-apa. Nah sekarang Kak Monik akan tampilkan video dengan kata-kata lagu tersebut dan adik-adik bisa menyanyi di rumah. Oke? Selamat mempelajarinya di rumah. Tuhan Yesus berkati. Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, dinolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati untuk menyembah-Mu. Jamahlah hati, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Nah adik-adik, lagu ini mudah sekali. Adik-adik, sekarang waktunya untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Siapa yang mau dengar firman Tuhan? Yuk kita duduk yang manis, kita buka telinga dan hati kita. Buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Waktunya kita membaca Alkitab. Nah, adik-adik, kita akan membaca Alkitab. Tapi sebelumnya, adik-adik persiapkan Alkitabnya ya. Kalau adik-adik gak punya Alkitab, adik-adik bisa minjem kepada orang tua. Dan untuk adik-adik yang gak bisa membaca Alkitab, kita sama-sama memperhatikannya ya. Sudah dipersiapkan Alkitabnya? Sudah? Kita akan membaca Alkitab kita dari Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 24. Kakak ulang sekali lagi ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 24. Adik-adik, sebelum kita membaca Alkitab, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Dilipat tangannya,
tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan membaca Alkitab kami. Berkati dan bimbing kami dalam pembacaan kali ini. Terima kasih Bapa di sorga, haleluya, amin. Nah, adik-adik, kakak kasih tahu ya, kita akan membaca Alkitab. Kakak akan membaca ayat yang genap dan adik-adik membaca ayat yang ganjil. Kita mulai ya. Kisah Para Rasul 2 ayat 14 sampai 24 dengan judul Khotbah Petrus. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Dan aku akan mengadakan mujizat-mujizat di atas, di langit, dan tanda-tanda di bawah, di bumi, dan darah, dan api, dan gumpalan-gumpalan asap. Matahari akan berubah menjadi gelap gulita, dan bulan menjadi darah sebelum datangnya hari Tuhan, hari yang besar dan mulia itu. Dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan." Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini. Yang aku maksudkan ialah Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mujizat-mujizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantara Dia di tengah-tengah kamu, seperti yang kamu tahu. Dia yang diserahkan Allah menurut maksud dan rencananya telah kamu salibkan dan kamu bunuh oleh tangan bangsa-bangsa durhaka. Tetapi Allah membangkitkan Dia dengan melepaskan Dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin Ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Demikian firman Tuhan. Sebulanan lebih yang lalu, kita sudah merayakan Hari Raya Paskah. Apa itu Paskah? Ya, betul, hari kebangkitan Tuhan Yesus dari maut. Setelah kebangkitannya, Tuhan Yesus menampakkan diri berkali-kali kepada murid-muridnya, agar mereka semua percaya dan juga mengutus mereka untuk pergi mengabarkan kabar gembira ini ke semua tempat. Nah, tepat 40 hari setelah kebangkitan Tuhan Yesus, kita semua merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jadi adik-adik, dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, Tuhan Yesus sudah menyelesaikan tugasnya sebagai manusia di dunia ini adik-adik. Oh ya adik-adik, dengan Tuhan Yesus naik ke surga, bukan berarti Dia meninggalkan kita sendirian loh. Yesus menjanjikan kedatangan Sang Penghibur untuk menemani kita dalam menjalani tugas-tugas kita di dunia ini. Siapakah penghibur itu? Sang penghibur itu adalah Roh Kudus. 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus atau 50 hari setelah Paskah, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus untuk menemani dan membimbing kita dalam berkarya dan mewartakan kabar gembira.
hari turunnya Roh Kudus atas para rasul disebut Hari Raya Pentakosta yang kita peringati hari ini. Dengan naiknya Tuhan Yesus ke surga, tentu membuat para rasul mengalami kesepian dong ya adik-adik. Karena Sang Guru yang selalu bersama-sama dengan mereka kini telah naik ke surga. Dan mereka harus melanjutkan tugas berat itu tanpa Yesus. Disitulah Roh Kudus bekerja agar kita tidak mengalami ketakutan dan kesepian di dunia ini. Ini lagi lihat apa? Kak Moni, Dini lagi nonton video tentang apa tadi ya? Roh Kudus. Kamu nih Roh Kudus itu apa sih? Dini nggak ngerti. Oh, Roh Kudus. Ini pernah merasa takut gak? Pernah. Atau merasa sedih? Atau merasa cemas? Khawatir begitu? Pernah? Pernah Kak. Waktu mama papa pergi keluar kota. Tapi ini sih berdua sih sama abang. Abang juga pernah tuh takut waktu abang mau masuk SMP. Dia takut nggak keterima di tempat sekolahnya yang pengen abang pengenin. Nah, pada saat Dini merasa sedih dan takut serta cemas itu, apa yang Dini dan Bang Tono lakukan? Dini langsung berdoa. Abang juga berdoa. Nah, setelah Dini sama Bang Tono berdoa, apa yang Dini rasakan? Dini langsung tenang Kak. Nggak ngerasa sendirian. Abang juga berdoa. Abang yakin pasti abang keterima. Gitu. Nah, Dini, itu berarti Roh Kudus sudah bekerja pada diri Dini, ya. Ketika Dini merasa apa tadi, takut ya? Takut dan Bang Tono juga merasa cemas, Roh Kudus sudah bekerja dalam diri Dini dan Bang Tono. Akhirnya Bang Tono dan Dini tadi apa? Berdoa. Nah, itu artinya Roh Kudus ada di dalam hati Dini. Begitu. Kamu nih Ya. bagaimana cara mengenali Roh Kudus? Roh Kudus itu akan selalu berbicara di hati Dini dan di hati adik-adik semua. Roh Kudus itu akan memimpin dan menuntun Dini dan adik-adik semua melakukan hal-hal yang baik. Oh, yang baik loh Dini. Ya, contohnya kayak gini. Misalnya Dini mau bilang bohong gitu. Terus tiba-tiba Roh Kudus berbisik, jangan bilang bohong ya, jujur aja. Nah, akhirnya Dini berkata jujur. Sama seperti juga ketika Dini melihat ada seseorang yang sedang bersedih, ya, Roh Kudus itu berbisik pada hati Dini untuk menolong dan menghibur orang tersebut. Nah, itu artinya Roh Kudus sudah ada di dalam hati Dini. Tuh. Oh begitu ya Kak. Dini sekarang udah ngerti. Walaupun Tuhan Yesus sudah naik ke surga, tapi Tuhan Yesus sudah menepati janjinya. Benar nggak Kak? Ya, betul. Menepati janjinya, memberikan penghibur dan Penolong. Ya, seperti Roh Kudus itu ya. Ini sekarang udah mengerti kan? Sudah Kak. Oke, baiklah kalau begitu. Nah, Dini pun sudah mengerti sekarang karena dipimpin oleh Roh Kudus loh. Ya, jadi mengerti firman Tuhan hari ini. Tadinya kan Dini nggak ngerti kan ya? Iya. Setelah melihat tayangan tadi Dini masih bingung. Nah, karena Dini dipimpin oleh Roh Kudus, maka firman Tuhan hari ini Dini bisa mengerti. Ya? Oke Kak, terima kasih. Tapi Kenapa?
Ini malu. Kenapa malu? Ada apa? Mau tanya lagi? Bukan. Ada apa? Kak, Ya. ini mau ke kamar mandi. Ampun. Ya udah nggak apa-apa ke kamar mandi dulu ya udah. Ya udah ya Kak, pamit dulu. Ya, terima kasih ya Didi ya. Baik adik-adik, karena dinginnya juga sudah nggak ada ya, kakak akhiri cerita sekolah minggu kita hari ini. Pesan kakak, jangan takut, jangan sedih, dan jangan cemas lagi. Percaya kepada Tuhan Yesus, maka Tuhan Yesus akan memberikan Roh Kudus yang akan membimbing dan menghibur kita semua dan menolong kita menjadi murid Tuhan yang setia, melanjutkan tugas Tuhan Yesus di dunia, seperti berbuat baik kepada sesama, menolong, dan lain sebagainya. Ya, sampai jumpa adik-adik. Tetap di rumah saja, sehat selalu, salam sejahtera dari kakak. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Monik. Sekarang saatnya kita akan melakukan aktivitas. Hari ini kita akan membuat aktivitas topi. Nah, siapa adik-adik yang suka memakai topi? Kalau di rumah ataupun pergi ke luar rumah. Nah, sekarang kita akan menyiapkan bahan-bahannya ya, yang akan kita buat untuk nanti membuat topi. Yang pertama kita mau menyiapkan karton. Warnanya terserah adik-adik, ada yang suka warna merah atau warna pink ya. Ini karton ya. Terus ada kita siapkan juga lem ya. Nanti buat buat mengelem dan bisa juga hektar ya. Nanti kita buat menghektar topinya. Terus kita juga gunting adik-adik ya. Siapkan juga gunting dan satu lagi pensil warna ya, nanti untuk mewarnain topi yang akan kita bikin hari ini. Nah, sekarang kita bareng-bareng ya bersama-sama untuk membuat topi ya. Yang pertama, kita mau menggunting kartonnya sesuai dengan lingkar kepala adik-adik. Kalau yang kepalanya kecil ya sesuai dengan ukuran, kalau yang kepalanya besar juga nanti adik-adik ukur sendiri-sendiri di rumah ya. Nah, kita sekarang akan menggunting ya. Adik-adik yang masih kecil berhati-hati ya mengguntingnya, jangan sampai nanti kena tangan ya. Nah, kita akan menggunting kartonnya ya. Pelan-pelan saja adik-adik ya. Jangan terburu-buru. Nah, sekarang sudah tergunting kartonnya. Kita mau taruh dulu di sini ya. Sekarang kita mau membuat api ya Dede ya. Membuat api Roh Kudus ya. Kita mau membuat, terserah adik-adik, mau membuat seperti api lilin ataupun api lampu teplok juga boleh ya. Nah, kita membuat api. Lalu kita juga habis kita bikin, kita mau motong juga ya. Kita potong lagi ya adik-adik ya. Kita potong. Oh iya, adik-adik juga kalau yang masih kelas kecil, mama papanya ya didampingin ya, ikut membantu menggunting ya. Jadi mama papanya juga harus ikut mendampingi anak-anak yang masih kelas kecil ya. Nah, ini hampir selesai adik-adik ya. Ya, ini sudah selesai ya. Kemudian kita guntingan karton yang pertama yang lingkar kepala kita akan dipasang ya Dede ya. Memakai lem ya Dede ya, memakai lem atau hektar. Bisa dipakai hektar. Kalau tidak ada lem, kita bisa memakai hektar adik-adik ya. Kita kasih lem secukupnya. Lalu kita tempel
tempelkan. Nah, ya sudah setengah jadi ini adik-adik ya. Terus tadi apinya ya kita tempel di tengah-tengah. Kita tempel di tengah-tengah. Tapi kalau adik-adik mau diwarnain dulu boleh ya. Boleh diwarnain ya. Warnanya terserah adik-adik. Boleh nanti diwarnain biar tambah bagus ya. Kita tempel juga ini apinya ya. Nah, kita tempel. Kita tempelkan. Nah, adik-adik, coba dilihat. Yang di rumah sudah selesai belum ya? Ya, ini adik-adik ya. Kita sudah membuat topi yang ada api atau ada gambar Roh Kudusnya ya. Nah, adik-adik, ini topinya sudah jadi ya. Adik-adik yang di rumah sudah jadi juga kan ya? Nah, adik-adik bisa menambahkan juga ayat hafalan untuk minggu ini ya. Ayat hafalannya dari Efesus 5 ayat 8C ya. Adik-adik bisa menambahkannya di topi adik-adik ya. Hendaklah kamu penuh dengan roh ya, seperti ini. Mungkin adik-adik di rumah tulisannya lebih bagus dari Kak Flora ya. Ya, adik-adik topinya boleh kita coba ya. Adik-adik kita coba topinya nih. Aduh, ini topi Kak Flora lumayan bagus ya kayaknya ya. Mungkin adik-adik di rumah lebih bagus dari bikinan Kak Flora ya. Ya, untuk aktivitas minggu ini Kak Flora pikir cukup ya. Nanti untuk minggu depan kita bisa membuat yang lain ya. Nanti kita akan bersama-sama kita membuat aktivitas lagi. Nah, ya adik-adik ya, semoga adik-adik hari ini senang dan penuh sukacita. Ya, untuk minggu depan kita bisa berjumpa lagi. Terima kasih. Halo adik-adik, yuk kita bangkit berdiri, kita akhiri kebaktian sekolah minggu pada pagi hari ini dengan memuji Tuhan dengan lagu Biar Roh Allah Ada. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Ku kan menari seperti Daud menari. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akhiri kebaktian sekolah minggu dengan berdoa. Kita satu dalam doa. Ya Allah yang penuh kasih, terima kasih Tuhan Engkau telah tuntun kami dalam kebaktian
sekolah minggu anak-anak kami. Terima kasih Tuhan, Engkau ingatkan kepada kami supaya kami dengar-dengaran akan firman-Mu. Ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu Tuhan, kiranya Engkau senantiasa memberkatinya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dan menari. Bila roh